Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat dalam Persekutuan Jemaat Gemim Sentrum Tatelo Warokapas. Kita bersyukur malam hari ini kembali kita boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah kolom yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Dan tentunya Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Tatelo Warokapas mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat kolom 1 sampai dengan 14 yang mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada ibadah kolom malam hari ini. Dan untuk ibadah malam hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Yudike Pangau TG Sarjana Teologia. Dan dalam persiapan jemaat diundang untuk berdiri. Kemuliaan bagi Allah. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Itulah kehendak Yesus, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, di malam ini, ketika kami ada dalam satu persekutuan yang beribadah, ibadah kolom di rumah kami masing-masing. Sebagai satu persekutuan keluarga, kami datang dalam sujud dan sembah kepadamu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu, oleh karena karya-Mu yang ajaib dan luar biasa telah dinyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena Tuhan. Sehingga tak henti-hentinya rasa syukur itu terus kami naikkan di dalam Tuhan, termasuk ketika kami ada dalam suatu waktu yang indah. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Tuntunlah kami yang beribadah saat ini sehingga setiap pujian syukur, penyembahan kami kepadamu itu boleh menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kami yang beribadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian dengan melakukan NNBT nomor 3. Mari kita puji Allah.
Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tifa, tabu gendang dengan merdu, ya hosana, mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya, mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini marilah kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita kepadanya. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Dalam syukur kami membawa kehidupan kami. Karena sungguh kami menyadari bahwa tidak ada satupun perkara dalam hidup kami yang luput dari pandangan Tuhan. Atas apa yang kami pikirkan, kami ucapkan, terlebih yang kami lakukan. Yang kami sadari bahwa terkadang kami berlaku tidak setia, tidak taat pada panggilan dan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersalah, kami berdosa di hadapan Tuhan, membuat kami tidak layak ada dalam hadirat-Mu. Namun di saat ini Tuhan, kami tertunduk sambil kami mengaku dosa kami dan memohon pengampunan dari Tuhan, yang sudi kiranya mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan Ia akan membaharui kehidupan kami oleh Roh Kudus Tuhan, agar kami pun dapat mewujudkan kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami akan benar-benar hidup dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Karena kami rindu Tuhan, ketika Tuhan datang kembali, Tuhan mendapati kami setia dan taat pada kehendak Tuhan, sehingga kami pun boleh menikmati kemuliaan Tuhan dalam kerajaan sorga yang penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Dengarkanlah doa kami Tuhan, pengakuan dosa kami, dan baharuilah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita melakukan bersama dalam NKB nomor 128, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan
simpanlah ku di dekat Bapa Sorgawi terus menjagaku. Marilah kita mengangkat puji-pujian kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Marilah kita melakukan Kidung Jemaat nomor 293, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini dalam persekutuan yang beribadah, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya tuntunan Tuhan menjadi bagian kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan tidak lalu dengan sia-sia. Kami yang mendengar benar-benar akan menerima setiap firman itu dalam kerinduan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami di setiap hari, sebagai wujud ketaatan, kesetiaan kami melakukan kehendak Tuhan. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, saat ini kami telah siap sedia untuk menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam perjanjian baru Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Judul pembacaan Alkitab kita di saat ini, penghakiman terakhir. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan pujian dari anak sekolah minggu, anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Dalam pujian ini berisi pengharapan. Pengharapan dari torang sebagai orang percaya yang merindukan supaya torang memasuk surga. Nah, dari sini jelas pada anak-anak kita, Dia bilang berarti untuk masuk surga berarti torang harus menjalani satu kehidupan yang baik. Yang secara sederhana kalau tong Dia bilang patong pe anak-anak dengar-dengaran, turut orang tua apalagi Tuhan. Artinya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Proses untuk boleh menikmati kerajaan sorga yang dijanjikan
oleh Tuhan. Tapi memang tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan waktunya itu. Yang torang tahu Jo, sebelum torang mau masuk surga, lebih dulu Tuhan Yesus mau datang. Dia datang untuk apa? Bukan lagi seperti seorang bayi mungil yang lahir, yang torang rayakan di setiap hari Natal. Nyanda. Tetapi dia akan hadir sebagai hakim yang adil. Dia akan mengadili. Dan ini yang digambarkan oleh bagian bacaan kita. Ketika Tuhan Yesus memberi gambaran tentang bagaimana pada hari penghakiman itu akan dipisahkan antara orang yang benar dan orang yang tidak benar. Proses pemisahan itu dalam bagian bacaan kita digambarkan atau diumpamakan seperti domba dan kambing. Kalau ini domba, dorang diumpamakan seperti orang-orang yang benar. Dia petampa di sebelah kanan gembala. Kalau ini kambing, di sebelah kiri gembala. Gambaran tentang kanan dan kiri ini memang sangat jelas mau menunjukkan tentang posisi dari orang benar dan orang yang tidak benar. Dikatakan kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan lewat bagian ungkapan, mari hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mereka akan mendapatkan tempat yang baik. Mereka akan mendapatkan tempat yang disediakan. Itulah yang disebut dengan sorga, yang di dalamnya ada gambaran kemuliaan dan kebahagiaan kekal. Bukanlah suatu kebahagiaan yang sifatnya sementara. Itu yang sering kali orang bilang kehidupan kekal. Sedangkan orang-orang yang ada di sebelah kiri atau yang diumpamakan kambing di sebelah kiri gembalanya adalah orang-orang yang tidak benar. Yang jelas upah mereka disebutkan dalam bagian bacaan ini akan masuk ke apa? Ayat terakhir bilang, tempat siksaan yang kekal. Sama-sama kekal. Yang kanan kebahagiaan kekal. Yang kiri siksaan kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, siapapun kita pasti torang kalau suruh mau pilih, torang yang ada saat ini sebagai orang percaya, semua torang pasti merindukan akan memperoleh tempat di sebelah kanan. Nah, untuk berada di sebelah kanan, gambaran Yesus lewat bagian bacaan ini mereka adalah orang-orang yang peduli. Peduli terhadap orang yang lapar, orang yang haus, orang asing, orang telanjang, orang sakit, orang di penjara. Orang-orang yang dimarginalkan. Kalau Yesus bilang, kalau kata torang memperhatikan orang yang hina seperti ini, berarti torang sama dengan melayani Yesus. Dan mereka lah yang akan masuk dalam kumpulan orang-orang yang berada di sebelah kanan. Dan sebaliknya, orang yang mengabaikan salah satu dari orang yang disebut hina itu, maka juga dia mengabaikan untuk melayani Yesus. Saudara yang diumpamakan seperti kambing yang berada di sebelah
kiri. Nah, saudara-saudara, pastinya torang berpikir dalam torang pe kehidupan. Suka sekali mau di kanan, tetapi apakah torang melakukan seperti yang dilakukan dan diharapkan? Memperhatikan orang-orang yang hina. Karena jangan torang suka mau pergi di kanan, mar torang jabeking itu yang orang-orang di kiri jabeking. Dorang bilang mimpi kamu. Ya tidak mungkin torang akan mendapatkan itu. Karena apa? Ketika hari penghakiman datang, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang dapat dimanipulasi. Nyata. Kau dan Tuhan tidak bisa kolusi torang. Tuhan memang nyata-nyata, yang tersembunyi sekalipun nyata di hadapan Tuhan. Sehingga dia bilang, nyanda pidi kanan ngana pidi kiri. Baru dia penama hakim yang adil. Keadilan yang sesungguhnya itu akan dinyatakan oleh Tuhan pada waktunya. Saudara-saudara, dari sini torang berefleksi. Ini menjadi ajakan untuk bagaimana torang menghayati di masa-masa penantian kita akan kedatangan Tuhan kembali. Sama dengan lagu bilang, tak seorang tahu jam waktu dia kembali. Kalau firman Tuhan bilang dia datang seperti pencuri yang tidak tahu kapan dia mau datang. Jadi yang ada torang apa? Berjaga-jaga. Dan untuk berjaga-jaga itu torang lakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, memang ada tuh dong bilang, tangan kanan, tangan kiri, Tuhan dah cipta semua kata sama. Marco torang ada tuh lagu rohana kan, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Mana tong mau pilih? Otomatis tong pilih madu. Siapa suka tuh racun? Torang akan memilih kehidupan dan bukan kematian. Nah, kalau torang memilih kehidupan, maka lakukan apa yang Tuhan bilang. Kasihi dan layanilah orang yang dikatakan hina. Orang yang dikatakan hina, dorang itu sesama kita. Sesama kita manusia, bukan cuma orang yang dong bilang satu level deng torang, satu umur deng torang. Tetapi semua yang Tuhan bilang dalam bagian bacaan, yang haus, yang lapar, yang butuh tumpangan, yang telanjang, yang sakit, yang dipenjara, semua tanpa memandang bulu. Sebagaimana Yesus yang telah mewujudkan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Maka bagi kita pun termotivasi. Mari torang lakukan dan nyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Karena itu saudara-saudara, di saat ini torang pun dalam pandemi COVID-19 ini, torang merasa bersyukur manakala torang boleh mengulurkan tangan kasih kita kepada saudara-saudara. Dalam segala keberadaan kita, torang kan diajar memberi dari apa yang ada pada torang, bukan dari apa yang nyanda ada. Sehingga apapun yang boleh torang beri, baik itu secara materi, tetapi juga di dalamnya penguatan-penguatan dalam doa untuk saudara-saudara kita agar supaya mereka pun boleh menikmati kehidupan yang sesungguhnya, boleh menikmati sukacita dan kebahagiaan di tengah kondisi yang diperhadapkan bagi mereka yang terdampak secara ekonomi, ataupun bagi saudara-saudara kita yang positif tertular. Kekuatan, doa, semangat, motivasi, tetapi juga bantuan-bantuan yang boleh torang beri
dengan apa ada yang boleh torang nyatakan. Torang percaya ketika memberi dengan sukacita, maka itu akan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan lewat perenungan kita di saat ini hendak mengajak kita semua, saya saudara-saudara, untuk mari nyatakan kesetiaan ketaatan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita akan disebut berbahagia ketika kita berada dalam kerajaan sorga yang penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan. Supaya orang tidak akan menerima siksaan kekal. Rindu masuk sorga. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dalam ketaatan. Orang selalu bilang, upamu besar di sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap semangat dalam berkarya dan tetap semangat untuk terus memuliakan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Marilah kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang baik yang Tuhan jadikan bagi kami ketika kami jemaat-Mu mulai dari kolom 1 sampai kolom 14 kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Ada pemaknaan yang luar biasa lewat penghayatan firman, manakala kami kembali diingatkan untuk tetap setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, untuk tetap setia dan taat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sebagai perwujudan hidup yang memuliakan Tuhan, sehingga kami pun boleh menikmati kehidupan yang Engkau janjikan, yaitu kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, lewat persekutuan ibadah ini kami berdoa memohon kepadamu, berkatilah kiranya persekutuan jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas ini, mulai dari kolom 1 sampai kolom 14, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa sampai kepada orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Kiranya tuntunan penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan kami. Memohon ketika Tuhan mendapati ada di antara kami dalam kelemahan, dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan kesehatan, lawatan Tuhan kiranya menjadi bagian kami, agar ada pemulihan, ada kesembuhan, dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Bahkan ketika Engkau mendapati ada tantangan, ada pergumulan di tengah kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga kami, tolonglah kami Tuhan, karena hanya kepadamu
Kami membawa dan mempercayakan kehidupan kami. Karena kami yakin Tuhan, tidak ada satupun perkara dalam hidup kami yang luput dari pandangan-Mu. Sehingga dalam keyakinan kami membawa dan menyerahkan kehidupan kami dalam kuasa-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk perangkat pelayanan yang ada di jemaat Sentrum Tatelu Warukapas. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Fristi Arthur Kelung MTH, segenap Badan Pekerja Majelis Jemaat, pelayan khusus baik di Kolom maupun di Bipra, komisi-komisi kerja, termasuk panitia pembangunan, dalam program yang sedang sementara kami laksanakan. Kiranya Tuhan memberkati, agar setiap program itu boleh berjalan dengan lancar, dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam persekutuan ibadah ini kami pun sudah memberi persembahan. Kuduskanlah persembahan kami, agar persembahan kami ini boleh menjadi berkat untuk menopang pekerjaan pelayanan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebagai persekutuan umat Tuhan, kami pun bersyafaat menopang pemerintah yang ada mulai dari pusat sampai di daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam segala upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan menolong agar pemerintah kami mulai dari pusat sampai di daerah, di desa kami, Desa Warukapas ini, Bapak Hukum Tua dan perangkat-perangkat desa, mereka boleh melaksanakan segenap tanggung jawab mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan di tengah gumul kami, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami memohon Tuhan berkati baik pemerintah, para medis dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kiranya setiap upaya yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil, dan juga Tuhan yang akan menolong agar ketika ada pasien-pasien yang saat ini menderita virus corona ini, mereka pun dijamah, ada pemulihan, ada kesembuhan, nama Tuhan dimuliakan. Tetapi juga bagi saudara-saudara kami yang terpaksa harus diisolasi secara mandiri, kiranya juga mereka diberkati, dikuatkan dalam pengharapan iman bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan. Segenap kehidupan kami semua, baik persekutuan jemaat, masyarakat, bangsa dan negara kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah kami yang datang dalam doa, dalam syukur, dalam permohonan. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang untuk berdiri. Sebagai nyanyian penutup kita menyanyi NKB nomor 192, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikmu, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Demikianlah ibadah kita telah selesai. Jemaat disilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan yang boleh menuntun ibadah kolom kita malam hari ini boleh berakhir dengan baik. Dan tentunya disampaikan terima kasih kepada Kadim yang boleh melayani menuntun ibadah ini. Yang terkasih Bu Pendeta Yunike Tuege STH atau Nyonya Pangau. Demikian disampaikan terima kasih kepada semua yang bertugas dalam pelayanan ibadah kolom malam hari ini. Tim multimedia dan sound, Saudari Margarita Sivi, Saudari Regita Bawel, dan Saudara Jansen Katuk. Disampaikan juga terima kasih kepada singers, Saudara Brian Wagyu dan Saudara Novki Monika. Dan disampaikan terima kasih kepada keyboardis Bapak Yan Derek. Selanjutnya disampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 14 yang boleh bersama-sama dalam ibadah kolom malam hari ini. Demikian juga kepada saudara-saudara yang sempat mengikuti ibadah pada saat ini, apakah lewat Facebook ataupun YouTube Sentrum Tatelo Warukapas. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati,